orang itu semakin soleh, soleh itu orang baik, semakin ibadahnya baik, semakin dekat dengan Allah, maka cobaannya semakin tinggi. Jadi umpamanya ngapunten, dalam kehidupan sehari-hari aja gampang Pak. Umpamane ada orang nakal, kelas kuli batu, ini nakal ambil wong wedok. Nek kelas kuli batu nakale yo nduk tangkis, tahu tangkis Pak Fevi? Terus tunggone apa itu? Wonokromo itu? Di stasiun ya. Jadi kelasnya hanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innas solihina, sesungguhnya orang-orang yang soleh itu yushaddatu alaihim, maka cobaan mereka jauh lebih keras. Wa innahu la yusibu mu'minan, dan sesungguhnya tidak menimpa seorang mukmin nakasatun min syaukatin, yaitu tertusuk duri, fama fauqoha, atau yang lebih rendah darinya, illa huttat anhu biya khoti'atun, kecuali dihapus darinya kesalahan-kesalahan, wa rufi'alahu biya darajatun, dan diangkat baginya karenanya beberapa derajat. Rawahul Baihaqi an Aisyata. Ini hadis ini menjelaskan begini, orang itu semakin soleh, soleh itu orang baik, semakin ibadahnya baik, semakin dekat dengan Allah, maka cobaannya semakin tinggi. Jadi umpamanya ngapunten, dalam kehidupan sehari-hari aja gampang Pak. Umpamane ada orang nakal, kelas kuli batu, ini nakal ambil wong wedok. Nek kelas kuli batu nakale yo nduk tangkis, tahu tangkis Pak Fevi? Terus tunggone apa itu? Wonokromo itu? Di stasiun ya. Jadi kelasnya hanya begitu. Tapi kalau sudah pejabat, kan sudah punya uang banyak, kelasnya tidak begitu Pak. Ya, godaannya semakin tinggi ya. Jadi ini termasuk orang soleh, orang mukmin, kita ini orang awam umpamanya, itu godaannya itu biasa-biasa saja. Tapi para ulama ya, contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah digoda iblis Pak. Ya, begini, ada sebekas cahaya waktu Syekh Abdul Qadir ini setelah sholat terus pikir, hei Abdul Qadir, ini cahaya yang mengatakan Pak, ibadahmu sudah cukup ya, kamu aku berikan keleluasaan, yang haram aku halalkan, yang haram aku halalkan khusus untuk kamu. Jadi apa-apa saja yang haram untuk manusia halal untukmu. Ini ada sebekas cahaya yang menghinggapi Syekh Abdul Qadir. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ya, irji' iblis laknatullah, pergilah iblis laknatullah. Ya mudah-mudahan Allah melaknat ya. Jadi dibalang ambek sandal Pak. Ya. Lalu cerita ini ceritakan. Lalu murid-muridnya bertanya, sahabatnya bertanya, hai Syekh,
kenapa engkau mengatakan demikian? Apakah betul itu iblis? Apa kata Syekh Abdul Qadir? Allah Tuhanku tidak pernah akan mengatakan hal yang haram dihalalkan untukku. Kalau ada yang mengatakan demikian itu berarti iblis. Ini awak dhewe Pak ngapunten, kaya-kaya ibadah wis nemen, tiap malam itu kita zikir kepada Allah 5 waktu ndak pernah telat, berangkat duluan pulang terakhir umpamane, malam-malam digitukan omongane tepak iki wis. Langsung tepak begitu aja Pak, ya. Nah, ini semakin tinggi ilmu agamanya, dekatnya dengan Allah, semakin tinggi Allah akan memberikan cobaan. Ya. Nah, nek kita semacam ini, Pak, tertusuk duri aja. Ya umpamanya, atau kesandung lah umpamanya, cobaan yang kecil itu akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Oleh karena itu Pak Febi nanti nih boleh sampai ndelek duri kan lah, sampai cocok-cocok ini, tertusuk duri namanya. Ya, jadi ini adalah cobaan kecil mendapatkan pahala, apalagi cobaan besar. Oleh karena itu dalam kebiasaan kita atau istilah kita, pohon itu semakin tinggi maka semakin angin ini menerpanya. Ya, jadi semakin tinggi pasti banyak godaannya. Ini rendah-rendah aja, godaannya kecil-kecil. Wes enak jadi wong rendah. Lah ini yang gak pas. Ya, tetap kita meningkatkan ya ketakwaan ibadah kita kepada Allah. Senyampang itu kita tetap mohon perlindungan dari Allah dari segala godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini selalu ya. Jadi sholat itu juga begitu Pak. Ya, kita sholat itu kita upayakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah itu ya. Jadi meskipun imam juga begitu, tapi tidak dikeraskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu bismillah ya. Jadi termasuk kalau kita baca Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an juga disebutkan fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah kalau kita akan membaca Al-Qur'an. Nah, ini upaya-upaya kita, dan inilah banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan dalam beberapa kitab mengenai orang-orang yang ahli ibadah, dan ini cobaannya sangat-sangat besar ya. Jadi umpamanya orang itu ikhlasnya, orang itu tawakalnya kepada Allah, itu beda Pak. Di Syarah Hikam itu disebutkan begini, ada cerita. Ada orang yang biasa berdakwah, ya berdakwah ke sana, nggak nggawa sepeda motor Pak, nggak bawa mobil jalan, ya. Nah ini orang ini pas ketepatan mampir di masjid yang jauh dari pemukiman. Tentunya masjidnya kuwoter Pak, nggak ada orangnya, ya kuwoter semuanya. Nah orang ini ya atau ulama ini menetap di situ, tentunya tidur di situ, membersihkan di situ, dan seterusnya ibadah di situ. Gitu saja ada bisikan Pak. Bisikannya bagaimana? Fulan, kalau kamu berdiam diri di sini, ilmumu tidak bermanfaat. Pindahlah ke masjid sebelah sana, itu banyak masyarakat di sana. Ya, jadi nanti kamu bisa mengajar di sana, bisa dihormati orang di sana, dan seterusnya. Ini bisikan. Ya, kalau kita langsung logika yang kita pakai, iya ya. Ini saya nggak dapat apa-apa.
pahala mengajar enggak, opo mane mangan enggak, ndak ada siapa-siapa. Itu logika kita. Tapi orang ini tawakalnya tinggi dan prinsipnya juga besar, saya tetap di sini. Ya, sampai malam dan beberapa hari. Ya. Nah, terus dia itu punya pikiran begini, makannya dari mana? Tentunya kita berpikir begitu. Lalu orang itu berpikiran begini, saya tidak makan kecuali makan manisan, hanya manisan. Ya, nah dari mana? Nggak dipikir. Ya, jadi karena ikhlasnya, karena tawakalnya kepada Allah. Ya, ternyata malam-malam itu ada nenek-nenek sama cucunya, ya ke situ, Pak, todok-todok, ya karena di situ ada lampunya, dipikir kan ada orangnya, ya akhirnya dibukakan dan tahulah bahwa itu nenek-nenek sama cucunya. Ngomong-ngomong lama, ternyata nenek-nenek ini punya apa hajat, keinginan untuk memberikan manisan ini kepada seseorang. Ya, dan inilah yang apa sering kita dengar, kita lihat di kehidupan sehari-hari terhadap orang-orang yang apa dekat dengan Allah. Kalau kita, Pak, wangel, wis aku wae ndok oma wae, engko ora oleh ngene. Beda dengan Siti Maryam. Ya, Siti Maryam itu makomnya sudah makom tajwid. Ya, dalam Quran disebutkan sampai Zakaria, pengasuhnya itu bingung. Nabi Zakaria aja bingung. Ya, suatu ketika Maryam, ibunda dari Nabi Isa, itu di mihrab. Mihrab itu tempat sholat lah, semacam ini. Ya, tidak pernah kemana-mana, Pak. Tidak keluar dan seterusnya. Nah, Nabi Zakaria mendapati makanan di situ. Hai, Siti Maryam, makanan ini dari mana? Apa jawabannya? Dari Allah. Ya, nah ini sudah gak masuk akal, Pak. Ya, perlu dicoba. Beono musola ndo oma, ayo logo ngene ae. Yakin makan, Pak. Soalnya anak bojo soalnya. Ya, masakna bojo. Ya, ini tidak ada sama sekali. Nah, ini semakin tinggi amal ibadah kita, semakin tinggi cobaan, godaan yang kita terima. Umpamane ini awak dhewe kopal, ya, iku setan yang goda kita ya kelas kopal, Pak. Nah, sing tinggi-tinggi ulama-ulama itu sing goda ya kolonel, jenderal dan seterusnya dari iblis itu. Ini mari kita tetap ista'id billah, kita mohon perlindungan kepada Allah, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh, solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh, solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad